Jadi para teman polisi, para intel yang di sini laporkan ke Pak Jokowi di Kartapura kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar people power. Dan nanti people power yang tidak usah meneteskan darah. Jadi nggak usah bakar-bakar ban, nggak usah limpah di gedung pemerintah, ya. Tapi semua turun. Kemudian minta, Mr. Jokowi, stand down. Amin Rais sedang membangun politik identitas berbasis agama, sentimen agama dikeluarkan kembali untuk menyerang presiden, menyerang pemerintah yang sah. Mohon maaf, saya tidak tahu ada apa dalam otak Amin Rais. Bagaimana kami yang muda-muda ini menghormati orang seperti Amin Rais kalau kelakuannya sendiri tidak bisa menjaga marwah dan kehormatannya sendiri. Ini yang membuat saya tuh kadang-kadang jengah. Mereka ini kadang-kadang kita dikit-dikit people power, seolah-olah rakyat Indonesia itu pingin banget ganti presiden, menumbangkan Pak Jokowi di tengah jalan. Padahal suasana sekarang ya lagi baik-baik aja. Coba deh lihat hasil survei. 80%, bahkan 85% rakyat Indonesia itu puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Lantas yang mau people power siapa? Emang sih kalau dilihat ya, orangnya dia-dia juga. Mereka hanyalah sekelompok orang yang menjadi kaki tangan para politisi yang sangat licik. Dan perhatikan orang-orang tersebut. Yang itu saja orangnya, tidak berubah-ubah. Jadi memang benar mereka bukan memperjuangkan atau membawa aspirasi rakyat. Tetapi mereka adalah para colos atau buzzer yang lagi kelekaran. Mereka yang berteriak-teriak perlawan itu adalah orang-orang yang sudah sering disebut sebagai kelompok barisan sakit hati. Amin Rais ancam bikin Solo kerusuhan. Prabowo kok diam, Menhan pengecut. Beberapa hari yang lalu Amin Rais sempat berekam sebuah video di mana dia akan mengacak-ngacak Solo dan menggunakan people power. Video viral tersebut mempertontonkan tokoh politik yang sudah sepuh dan sebentar lagi menghadap Sang Pencipta. Orang ini tidak punya rasa kebanggaan terhadap Indonesia karena kita tahu bahwa orang ini yang lulusan Amerika. Amin Rais ini sempat disebut-sebut sebagai tokoh reformasi. Tapi buat saya dia hanya penunggang. Reformasi dia hanyalah penunggang yang dilakukan dan digencarkan oleh para mahasiswa di tahun 1998. Yang lalu sebagai puncaknya. Sebelum tahun 1998, para mahasiswa ini sudah bergerak secara spordasis dengan membangun mimbar-mimbar rakyat yang mengkritik kebijakan rezim Orde Baru dan tidak berpihak kepada masyarakat saat ini. Kita mengetahui bahwa hasil dari reformasi tersebut adalah melahirkan pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara bebas. Sedangkan keberadaan Amin Rais diketahui hanya pada tahun 1998, artinya dia hanya menunggungi reformasi yang sudah direncanakan secara matang-matang itu oleh para mahasiswa. Dan buat saya, yang paling berperan penting di dalam reformasi adalah Partai Demokrat Indonesia. Di bawah naungan Ibu Megawati dari partai-partai kecil yang begitu mendukung pergerakan untuk menghancurkan Orde Baru. Videonya sempat viral saat demonstrasi para pendukung Prabowo yang gak rela kalah. Sekarang dia viral lagi mau ngacak-ngacak Solo untuk melakukan people power dan katanya sih mau mengerahkan umat untuk melakukan tindakan yang katanya suci menurut agama mereka. Padahal Amin Rais itu sudah jelas ancam dengan mau buat kerusuhan di Solo loh. Orang kayak Prabowo kalau jadi pemimpin mah bahaya. Dia bisa menjual negara ini karena merasa punya utang budi sama orang-orang yang dianggap sebagai antek radikalisme.
Perusahaan Kesatuan dan Persatuan NKRI seperti Amin Rais. You are not functioning as a good president. Ya. Jadi Mas Polisi, Mas Intel, ya, we love you, ya, kita sama sebangsa setanah air, jangan membela keadilan, jangan membela kerusakan, jangan bela, walaupun itu oleh seorang presiden, kalau memang brengsek dan busuk, ya mari kita. Beberapa hari yang lalu Amin Rais sempat berekam sebuah video di mana dia akan mengacak-ngacak Solo dan menggunakan people power. Video viral tersebut mempertontonkan tokoh politik yang sudah sepuh dan sebentar lagi menghadap Sang Pencipta. Orang ini tidak punya rasa kebanggaan terhadap Indonesia karena kita tahu bahwa orang ini yang lulusan Amerika. Amin Rais ini sempat disebut-sebut sebagai tokoh reformasi, tapi buat saya dia hanya penunggang. Reformasi dia hanyalah penunggang yang dilakukan dan digencarkan oleh para mahasiswa di tahun 1998 yang lalu sebagai puncaknya. Sebelum tahun 1998, para mahasiswa ini sudah bergerak secara spordasis dengan membangun mimbar-mimbar rakyat yang mengkritik kebijakan rezim Orde Baru dan tidak berpihak kepada masyarakat saat ini. Kita mengetahui bahwa hasil dari reformasi tersebut adalah melahirkan pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara bebas. Sedangkan keberadaan Amin Rais diketahui hanya pada tahun 1998, artinya dia hanya menunggungi reformasi yang sudah direncanakan secara matang-matang itu oleh para mahasiswa. Dan buat saya, yang paling berperan penting di dalam reformasi adalah Partai Demokrat Indonesia. Di bawah naungan Ibu Megawati dari partai-partai kecil yang begitu mendukung pergerakan untuk menghancurkan Orde Baru. Videonya sempat viral saat demonstrasi para pendukung Prabowo yang gak rela kalah. Sekarang dia viral lagi mau ngacak-ngacak Solo untuk melakukan people power dan katanya sih mau mengerahkan umat untuk melakukan tindakan yang katanya suci menurut agama mereka. Padahal Amin Rais itu sudah jelas ancam dengan mau buat kerusuhan di Solo loh. Orang kayak Prabowo kalau jadi pemimpin mah bahaya. Dia bisa menjual negara ini karena merasa punya utang budi sama orang-orang yang dianggap sebagai antek radikalisme, Perusahaan Kesatuan dan Persatuan NKRI seperti Amin Rais.